Halo. Ya guys, di momen kali ini, di video kali ini kita berada di salah satu rumah yang berada di tengah hutan ya, dan tetap berada di Tabanan teman-teman. Dan aku tidak sendiri juga, di sini ada Bang Breu, Bucin TV, dan salah satu warga lokal di sini yang bernama Litata. Oke ya, jadi tidak perlu menunggu waktu berlama-lama lagi teman-teman, dan kita cari tahu tentang mengenai mitos peninggalan dari salah satu rumah yang disebut dengan rumah kuntilanak. Jadi ini kan mitosnya di sini kan katanya rumah kuntilanak. Betul. Ini gimana kisah sejarahnya kok bisa disebut dengan rumah kuntilanak, Bli? Karena para pemancing dan warga di sini kalau turun ke bawah melihat sosok kuntilanak katanya. Kalau selama di live sini nggak pernah sih menemukan kuntilanaknya, kata orang yang di sana sering temu kuntilanak karena di sini merupakan kuburan. Oh, ini kuburan? Ini kuburan Hindu ini. Ini bekas? Bukan kuburan aktif. Mana? Ini kalau di Bali nggak ada nisan karena dikremasi kan. Oh, Nah, gitu ini ya. kuburannya. Ini kuburan Hindu. Nah, di sana puranya. Di sana puranya. Di ujung sana adalah kuburan Buddha. Bisa di-spill nanti dari Di sana. spill ya. Nah, Oke, aku pengen tanya kisah dari semasa hidup penari bukan? Mungkin dia bilang penari atau melakukan pesugihan, kita nggak tahu. Oh gitu. Ya, Jadi memang rumah ini juga Sudah di lama terbengkalai, hampir 20 tahunan. 20 tahunan. Oh, jadi dulu memang ada yang tinggal Ada ya? tinggal. Salah satu sosok Ya. wanita. Ya, Jadi wanita tersebut penari. 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 Oke. Dan mitosnya selain sering menampakkan diri Ya, terhadap warga sekitar, apalagi tuh Beli? sosok Gundurwo udah pasti. Ah. Dan juga ada sosok naga di bawah. Konon Naga. katanya yang bisa memecah air yang ada di bendungan ini. Memecah air. Ya, airnya jadi bisa nggak Dipecah ngalir, gitu? nggak ngalir, kita bisa jalan. Oh gitu. Di bawah sana ada. Dan juga ada sendang di sana. Di ujung sana ada sendang. Dekat rumah Kunti ada sendang paling ujung. Sendangnya itu mitosnya di sana pergunakan untuk mencari air suci, di mana untuk para resi. Oh gitu. Para yang mau menjadi seorang resi atau menjadi pemuka agama di sanalah mencari airnya. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Oke, jadi mitos dengan mitos tentang keangkiran rumah kuntilanak ini juga ada mitos lain yang sisi positifnya ya. Jadi ada sebuah sendang yang digunakan betul. untuk menyucikan diri. Betul. Oke. Kemungkinan kuntilanak itu ada karena berdekatan kuburan atau gimana kita nggak tahu juga. Karena dekat bukan kuburan. Oke. Siap. Habis ini kita ke sana ya, Bli? Iya, siap. Oke. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Oke, jadi di sini ada kuburan Buddha ya, Beli ya? Ya. Buddha. Mau kesana dulu apa langsung aja? Terserah. Kalau mau sekalian edukasi di sini sedikit boleh. aja. Atau mau terakhir? Terakhir. Terakhir. Boleh langsung ke bawah aja ya. Aja dulu ya. Oke, siap. Ayo, Beli. Monggo. Wow, men. Rumah kuntilanak, bro. Ngeri banget. Ya, mitosnya itu memang sering menampakkan diri si kuntilanak ini ya. Dan kisah mengenai rumah kuntilanak ini bernama Sri Nawaningsih ya, yang merupakan salah satu urban legend yang cukup populer teman-teman. Dan kisah ini berpusat pada seorang wanita bernama Sri Nawaningsih, yang konon katanya beliau adalah seorang penari atau wanita yang memiliki paras rupawan yang ditakdirkan meninggal secara tidak wajar ya teman-teman. Dan karena cara wafatnya yang tidak tenang, masyarakat sekitar percaya bahwa jiwanya ini masih tertahan di rumah tersebut, guys. Jinnya ya, jin Khorin. Dan sosoknya ini kemudian sering menampakkan diri dalam wujud wanita yang berwujud kuntilanak dengan rambut panjang yang oleh masyarakat sekitar atau masyarakat lokal sering diidentifikasikan dengan sosok kuntilanak. Wah, jadi memang masuk seperti hutan gini ya. Tapi ini ada jalan setapak teman-teman, yang memang dulu ada kehidupan di sini ya, di rumah ini. Dan ada salah satu sendang di area rumah kuntilanak, sendang resi namanya.
untuk mensucikan diri yang masih aktif, masih sampai dengan saat ini ya teman-teman. Wow, Gowendeng. Ini licin banget loh guys. Kalian lihat ya, ini cor-coran tangga yang sudah lama, yang dibiarkan seperti alam menutupinya dengan lumut ya, dan sedikit air yang mengalir. Tuh airnya yang mengalir di situ. Oke. Wow. Bawah ada anjing lagi. Enggak, itu di bawah bendungan. Nah, di bawah bendungan itu berapa tahun yang lalu ada seorang ibu yang meninggal. 3 hari menghilang dari rumah setelah itu ditemukan di sini. Oh, 3 hari menghilang ditemukan di bendungan ini? Iya, di mana jari tangan, kaki, hidung, dan telinganya sudah kemakan biawak. Gimana? Dari tangan, kaki, hidung, telinga sudah kemakan biawak. Astagfirullah. Dimakan sama biawak. Menuju sini. Ini rumah apa nih? Rumah ibu. Ini rumah kuntinya. Nah, kalau kita ke bawah bendungannya, kalau kita masuk ke bendungan dulu, boleh ke bendungan dulu, langsung ke rumahnya. Masuk rumahnya aja dulu. Aku ke bawah dulu ya. Iya, boleh. Oke. Ini lurus saja ngikutin jalan. Berarti mentok kok. Mentok. Di seberang ada rumah juga. Di seberang ada rumah juga. Rumah penjaga bendungan yang kita sebut dengan rumah nenek bongkok, karena di sana sering muncul nenek-nenek bongkok. Kisahnya gimana itu? Nenek bongkok muncul pemancing sering dilihatin pagi, siang, sore, malam, yang mancing sana dilihatin. Jadi nggak ada kisahnya ya? Nggak ada kisahnya. Cuman sosok gaib Nenek, tersebut sering menampakkan diri terhadap sosok pemancing gitu ya? Betul. Oke, aku kesana ya beli. Ya, silakan. Oke. Ada teman-teman yang mau lihat Mas Hel ini boleh mampir ke channelnya. Dia mau lihat bendungan. Hati-hati Mas. Oke, dadah. Ya, jadi Oke guys, jadi aku spill dulu ya. Sedangkan Bang Bro ke rumah kuntilanaknya, aku mau ke sendangnya. Serem bro. Ini kalau malam pasti wingit ini. Ya mudah-mudahan diizinkan ya untuk eksplorasi malam ya teman-teman. Buset men, Gowendeng pak, Gowendeng. Ini bendungan. Loh. Wah nggak bisa ya teman-teman. Katanya ada rumah nenek bongkok di situ. Cuman kalau dilihat secara di sini itu nggak kelihatan men, jembatannya, jembatan goib guys. Nah itu rumahnya teman-teman. Gila bro. Ya, ini gimana ke sana ya? Itu loh rumahnya tuh. Nah, itu dia. Di spill pakai anu ya, temen. Apa namanya? Kamera biar kelihatan sini. Bentar. Bentar ya. Nah, nah itu dia itu guys. Jadi ada wait itu ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Itu ada sebuah rumah. Itu dia, itu rumah nenek bongkok teman-teman, yang katanya sering menampakkan diri terhadap pemancing di sini. Ini ada gelondongan bambu yang terkumpul jadi satu di situ ya. Dan
Aku nggak paham kalau menyeberangi sungai ini bisa apa enggak, tapi nggak ada daratannya sih. Oh, bisa dari sana, seret, melipir ke bawah situ. Wah, nggak bisa guys, nggak bisa ini dalam banget tuh, pasti di tengah situ dalam. Dan kalau mau menuju ke atasnya, naik ke sana, itu aku nggak bisa ya. Ya udah jelas nggak bisa lah. Tuwendeng pak. Itu gelondongan bambu. Wih. Wah, 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 wah. Tiba-tiba aku merasakan aroma bunga kamboja dan bau kemenyan teman-teman, yang cukup kuat ya. Melati juga campur aduk di sini. Aku mulai merinding dan kulit sedikit demi sedikit menampakkan pori-porinya. Suasananya cukup sunyi, mencekam. Ini sore aja sudah angker kayak gini guys. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Dan aku akan nyepil rumah kuntilanaknya ya teman-teman. Kuntilanak di sini memang mitos dari kepercayaan warga lokal di sini ya teman-teman ya. Dan untuk menuju ke rumahnya itu aku harus kembali menaiki anak tangga yang cukup tinggi ini guys. Kuwendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bang Bro dan Litata sudah ada di sana ya, tapi nggak tahu masih di sana apa enggak. Jadi aku merasakan aura yang cukup kuat di situ melintasi hidungku ya teman-teman. Bau Kamboja, bunga Kamboja, melati, dan aroma-aroma kemenyan. Ini area ini dikelilingi bambu. Ya, gas. Rumah kuntilanak men. Ya, tangganya kurang lebih dari bawah ke atas itu ada 50 meter ya. Dan rumahnya belok ke kanan sini teman-teman. Ini dia gerbangnya ya. Gila. Wingit amat. Aku ngambil foto dulu. Biasa buat thumbnail. Bentar ya. Nah, di sini cukup bagus. Nggak tahu ini
mereka sudah keluar apa belum. Wih, inget Pak. Kalau pakai lampu nggak seru ya teman-teman ya. Cobalah gini lah. Nah dari sini, ini menarik nih. Di sini ada kandang cukup besar ya. Tuh guys. Tuh. Jadi ada kandang untuk menangkap landak ya, landak atau babi hutan teman-teman. Itu gede banget. Ya seperti perangkap tikus kayak gitu. Ya. Sudah, ini ada kandang landak menampakkan landak. Let's go. Iya, Yati. Tuh landak. Iya tuh landak tidur tuh. Ini loh guys, tuh ya, landaknya lagi tidur. Iya. Oke, kita gas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi aku di sini sendiri ya, tinggal. Jadi rumah kuntilanaknya itu ada di bawah. Keundung. Aku kelihatan, guys. Terus ke bawahnya iya iki. Oh, lewat sini. Oh iya, ini ada tangga ke bawah. Wih, menyeramkan lor. Bau jatuh. Kewedek. Shish. Kewedek. Ntar kakiku dirubung semut. Jadi ada 2 rumah di sini. Rumah kuntilanak, men. Kayak gini yo. Jauh dari pemukiman yang normal. Ini turun terus ke bawah. Dan bau ular. Itu ada rumah lagi, cuman nggak ke sana ya. Gatel. Set, men. Coba spill yang di sini. Nih. Assalamualaikum. Rahayu. Kula nuwun. Excuse me. Dikunci. Dan kalau ke sana
Apa itu? Ah, kosong men. Hutan belantara bro. Banyak ular tuh. Bau ularnya kerasa banget yo. Ini dia rumah kuntilanaknya. Kalau yang di sini mungkin gudang-gudang ya teman-teman. Dan kita spill masuk ke dalamnya. Ono opo ae di kene iki. Rumah kuntilanak di dalam hutan. Tapi kalau ke bawah situ bisa sih sebenarnya, ke bawah itu ya. Ada salah satu rumah juga yang sudah ditutupi sama belukar, yang gentengnya tuh sudah ya nggak kelihatan. Kewendeng. Kita masuk. Halo. Ada suara. Halo. Suara men. Oke, kita masuk ke sini ya. Spill dulu ah dalamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ini dapur teman-teman, dan itu WC. Oh, jadi kalau yang bangunan ini itu untuk memasak ya, memasak dan kamar mandi. Sedangkan untuk kamar-kamarnya yang di situ teman-teman. Kewendeng. Bau kelelawar kalau ini. Misi. Gila. Hawanya kuat ya teman-teman. Auranya ini mengandung aura negatif guys. Jadi dan kalau bisa kita telah lagi ya, kalau kalian seumpama kalian di sini teman-teman, suasana rumah ini sangat mencekam ya, dan terletak di salah satu sudut sunyi di Kabupaten Tabanan, dan bangunannya sendiri sudah lama tidak dihuni, menciptakan atmosfer yang cukup berat bagi siapapun yang melintas ya, cukup menyeramkan teman-teman. Satu ya, ini bau kelelawar sangat menyengat. Satu, vegetasinya cukup liar ya, cukup liar karena sudah ribut banget di sini guys, sudah memasuki hutan gitu sepertinya. Jadi halaman rumah ditumbuhi hutan, semak-semak dan pohon-pohon besar ya teman-teman, yang seolah menelan bangunan ini. Dan yang kedua, hawanya di sini tuh cukup dingin guys. Banyak warga yang merasa suhu udara turun drastis saat berada di area gerbang rumah tadi ya, di sana ya, gapura. Dan yang ketiga, aku merasakan bau yang cukup menyengat di sana ya. Fenomena yang paling sering dilaporkan adalah terciumnya aroma bunga Kamboja yang cukup kuat, yang tiba-tiba berubah menjadi bau busuk. Itu fenomena yang utama dan sering menampakkan wujudnya teman-teman. Seperti aku ini tadi lewat gitu di hidungku guys. Tuh wendeng, tuh hutan ini banyak ularnya, bau ular. Baunya tuh gimana ya ular ya, beda loh sama bau kelelawar. Sepertinya samar ya, sama, cuman beda guys, kayak asem-asem gimana gitu bau ular. Kewendeng Mbak, ini mencekam dan cukup mengerikan. Kalau uji nyali di sini, wah bakal banyak fenomena-fenomena ya, entah itu suara. Kalau penampakan maaf banget, aku nggak pernah dan nggak mau dan nggak minta untuk dilihatkan ya. Oke, kita kembali ya teman-teman. Wow, tadi ada suara nih, nggak tahu suara apa, burung bukan atau hewan liar lainnya bukan ya, kayak suara peluit gitu, nggak tahu itu sosok entitas gaib. Di sini ada kolam. Ini kolam guys. Nah, kolam.
Oke. Jadi sebenarnya tuh tadi explore-nya ya, review rumah kuntilanak ini tuh sendiri-sendiri teman-teman. Aku maunya kayak gitu. Tapi berhubung si Brew dan Brew TV itu takut, jadi explore-nya ya sama-sama. Tapi aku dulu tadi menuju ke bawah ya, ke sebuah dam gitulah. Dan seperti ini penampakan dari rumah kuntilanaknya ya teman-teman. Dan kisah ini merupakan bagian dari kepercayaan lokal dan cerita rakyat yang cukup kontemporer. Bagi masyarakat Bali, tempat-tempat seperti ini itu biasanya dianggap angker ya, tenget lah, dan harus dihormati. Jadi cara menghormatinya itu dengan tidak berkata kasar atau tidak bertindak sembarangan ya saat melintasi area-area yang wingit seperti ini teman-teman. Guwendeng. Dan kita melewati gerbang lagi, gerbang rumah kuntilanak men. Ya gini. Sudah lewat. Licin. Ya kalau diizinkan nanti aku akan explore malam ya. Uji nyali sendirian di sini. Siapa tahu dapat fenomena. Mudah-mudahan diizinkan teman-teman. Dan seperti inilah penampakan dari gerbang menuju rumah kuntilanak. Kalau ke sana ya itu ke Sendang dan ada rumah nenek bongkok di sana yang sering juga menampakkan diri oleh pemancing ya. Oke, kita gas sambil jalan santai di sini dan menikmati suara aliran air yang cukup cantik ini teman-teman. Oke, sudah sampai, tinggal 6 meter lagi sampai atas. Oke, guys. Wingit bro, Guwendeng. Tadi kan ada kuburan Buddha. Kita spill ke sana dulu ya sebelum penutup. Oke guys, Guwendeng. Kayak gini explore tempat-tempat yang jarang terjamah oleh manusia. Jadi konten-konten kreator seperti kita ini harus berani melewati tantangan-tantangan kayak gini ya, wingit terus ekstrim seperti itulah yang sudah pernah aku explore sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Seperti Pesugihan Nyi Blorong, itu letaknya di dalam gua. Jadi ada sebuah gua yang di dalam itu banyak pecahan telur-telur teman-teman. Dan di dalamnya juga ada foto yang ditumbalkan. Dan ketika melewati sana itu harus menyisir aliran sungai. Ya kedalamannya segini kedalamannya. Dan gua Jepang di Pasuruan ya. Aku melewati sana itu untuk penasaran aja masuk dan menjadi
sarang piton ya di sana ya. Wah. Oke. Jadi ini aku sudah berada di salah satu apa ini ya namanya ya, pura bukan sih? Aku kurang paham gini-gini ya teman-teman. Dan di dalamnya situ terdapat tempat untuk sembahyang, dan juga ada apa itu yang diselimuti kain kafan itu ya teman-teman. Ini ada patung Rangda bukan sih? Bukan ya? Dan ini ada apa ya? Kayak ditutupi kain kafan gitu guys. Permisi. Ayu. Ya kayak gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu isinya apa, dan kata tadi beli tata itu makamnya orang Buddha guys. Jadi itulah tadi penampakan dari rumah kuntilanak yang berada di dalam hutan, dan lokasinya cukup unik sekali teman-teman. Dan di sana terdapat 2 rumah, yang satunya untuk memasak dapur ya, beserta kamar mandi, dan bangunan satunya lagi itu memang rumahnya ya, kamar, ada 2 kamar, dan beserta ada rumah nenek bongkok ketika nyebrang kali yang sudah nggak ada jembatannya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam budaya.